Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan karena kita bersama-sama lagi di dalam firman Tuhan pada saat ini, renungan harian kita. Kita sudah 1 bulan dalam bulan Agustus bersama-sama di dalam merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Pada saat ini, saudara-saudara, dalam bulan September, bulan yang baru lagi, kita akan mempelajari selama 1 bulan bertumbuh dalam kitab Wahyu. Dan firman Tuhan pada saat ini akan membawa kepada kita bermula daripada kitab Wahyu. Mari berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, Allah yang baik, Allah yang memimpin, Allah yang melindungi kami. Terima kasih Bapa sudah menjaga dan juga memberikan kami kekuatan akal pikiran. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Wahyu Yesus Kristus. Dan ayat renungan kita di dalam Wahyu 1 ayat 1 mengatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hamba-hambanya Yohanes. Saudara-saudara, mungkin boleh dikatakan kata-kata pertama dalam kitab Wahyu adalah yang paling penting dan pada masa yang sama juga merupakan kata-kata yang paling diabaikan dalam seluruh buku itu. Yohanes sangat jelas apabila dia memulahkan buku itu dan apa nubuatan yang akan berlaku. Permulaan Wahyu adalah tentang sahabatnya yang paling baik dan paling rapat, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mempelajari di dalam kitab Wahyu pertama, kitab Wahyu ini yang mengajak kepada kita supaya kita dapat berpikir, dapat memperoleh firman Tuhan ini dengan lebih baik lagi. Nah, jadi saudara-saudara, Yohanes merupakan rasul terakhir yang masih hidup. Tidak diragui jemaat yang masih baru itu bimbang akan apa yang bakal berlaku apabila aksi terakhir yang telah menyaksikan kehidupan dan kematian Yesus akan dibaringkan dalam kubur untuk berehat sampai Yesus datang. Melalui roh nubuat, Yohanes diberikan sebuah wahyu Yesus Kristus yang akan sentiasa dibongkar dalam ribuan tahun sampai Yesus datang. Wahyu Yesus ini datang daripada Tuhan Bapa yang sangat menghendaki hambanya di bumi tahu apa yang segera berlaku. Di dalam permulaan kitab Wahyu menceritakan tentang apa yang akan terjadi seterusnya di dalam dunia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, daripada permulaan kitab Wahyu sudah menunjukkan satu hal yang menarik untuk kita pahami, untuk kita pelajari. Sekarang, apabila orang-orang membaca kata-kata pembuka Wahyu ini yang harus segera terjadi, mereka mulai berpikir tentang tanda binatang, 7 malapetaka, yang terakhir dan perang Armageddon. Peristiwa-peristiwa gelap ini yang diramal dalam buku Wahyu sering dijadikan aspek yang paling dominan daripada message tersebut. Walau bagaimanapun, dalam konteks ayat pertama Wahyu, perkara-perkara yang harus segera terjadi bukan tentang ramalan kegelapan, tetapi Wahyu Yesus Kristus. Apabila kita mempelajari memahami kitab Wahyu, ini mengajak kepada kita bukan sekadar buat-buat cerita, bukan sekadar seperti seorang peramal, tetapi apa yang harus dibuat adalah kita mempelajari tentang wahyu yang datang daripada Yesus Kristus sendiri. Wahyu ini sangat diperlukan oleh jemaat pada hari ini, sama seperti pada waktu yang dahulu. Itulah sebabnya mengapa wahyu Yesus harus segera terjadi, disebabkan oleh penganiayaan yang jemaat akan segera hadapi setelah kematian Yohanes. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, benar-benar kita diajak, kita disuruh mempelajari firman Tuhan, terutama sekali kitab Wahyu, untuk mengetahui bagaimana dan apa yang harus terjadi dalam dunia saat ini. Semasa kita mempelajari buku Wahyu, marilah kita senantiasa ingat
akan ayat pembuka yang menunjukkan kepada tema utama buku itu, yaitu Wahyu Yesus Kristus. Ataupun kita akan mempelajari tentang kisah kasih Tuhan dalam kitab Wahyu. Yang ditunjukkan dalam kitab Wahyu adalah tentang kebenaran Yesus. Dan bukannya untuk menakut-nakutkan, yang menjadi fokus utama dalam kitab Wahyu adalah kita mempelajari kitab Wahyu untuk meninggikan nama Tuhan dan bukan meninggikan angka, bukan meninggikan nomor, bukan meninggikan semua malapetaka, tetapi hanya nama Tuhan yang harus ditinggi. Mari kita mulaikan firman Tuhan kita dalam kitab Wahyu ini dengan meninggikan nama Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sudah berserah kepadamu, kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami mendapat satu nasihat yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, menyertai kami dalam firman Tuhan ini. Berkati kami hari ini dalam apapun yang kami lakukan. Dalam nama Yesus. Amin.